Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025, khusus untuk pair forex ya. Sebelum masuk ke technical, rekomendasi broker kalau dari saya ya, ada FBS, dua jenis akun Sen dan standar. Dikhususkan untuk Sen ini adalah mungkin untuk rekan-rekan yang pemula ya, masih menguji strategi ataupun masih adaptasi di forex ini, mungkin ini lebih cocok untuk menekan resiko yang lebih minim. Tentunya hindari full lot, full layar, full margin, sebisa mungkin itu dihindari. Kalau menurut saya itu adalah penyakit ya. Trading yang sehat dan berjangka panjang, dan juga imbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar. Khusus untuk akun Sen, ini bisa diakses dengan link yang ada di kolom deskripsi ya. Kelebihannya baik deposit ataupun withdraw itu cepat banget, jam kerja hitungan menit. Dari segi history panjang banget, pairnya lengkap dari mayor ataupun minor ya, khusus untuk forex. Kemudian saham pun ada, tapi di MT5-nya. Kripto pun itu juga bisa di-trade dengan menggunakan akun Sen. Kemudian update sedikit dari fundamental ya, ini dari perkiraan ada beberapa yang sudah diupdate, cuman sih agak mix kalau menurut saya. Hari Senin kosong, kemudian Selasa itu fokusnya testimoni dari Powell nanti ya jam 10 malamnya. Di hari Rabunya indeks harga konsumen dari year on year ataupun intinya itu juga dirilis, ada yang perkiraannya naik dan ada juga yang perkiraannya turun, dan tetap ini juga ada ya. Jadi hati-hati, kalau menurut saya ini masih mix ya, masih belum ada kejelasan untuk dari segi fundamentalnya. Masuk ke teknikalnya, untuk gold dan Bitcoin ya itu sudah saya update di outlook di video yang sebelumnya ya, nanti bisa dicek sendiri. Dan harga ini kan juga nggak kemana-mana, sebenarnya masih berada di zona tengah ataupun sebagai pivot ya. Dari segi GBP USD, level area SRP ini sudah saya tarik, batasan pantau over resisten 3 dan 4 sementara saya skip dulu, tetapi kalaupun ada kenaikan ya itu fokusnya adalah di 1.2600. Zona yang saya blok biru di sini ini adalah level area pecahan SRP. Kalau misalkan saya tarik ya itu level area minornya kurang lebih adalah di blok biru tersebut, dengan batasan atas 1.2614 dan 1.2589 ya. Ini sementara sebagai batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan sampai dengan tanggal 14. Kemudian resisten pertama 1.2500 sebagai basic operasi levelnya. Harga open market besok ini itu berada di tengah-tengah atau zona pivot. Di sini kalau menurut saya ya ini agak sedikit gambling, jadi hati-hati aja nanti kalau misalkan entry posisi di antara zona tengah atau sebagai pivotnya, dengan batas atas 1.2438 sampai dengan 1.2362. Pivot itu sendiri 1.2400 sebagai basic operasi level. Kunci kenaikan itu berada di 1.2438. Kalaupun harga mampu bergerak di atas level area tersebut, baru ada potensi ini kemungkinan akan nge-retest di level area resisten pertama. Tetapi kalau misalkan sebagai level kunci ini aman, tidak dijebol ke atas, hati-hati, potensi ini bisa aja lanjut turun ke bawah. Support pertama itu berada di 1.2300 pembulatan atau sebagai basic operasi levelnya. Low minggu yang sebelumnya itu berada di 1.22500. Kemudian level area minor atau zona yang saya blok merah ini juga sama, pecahan dari level area SRP. Zona tengah atau sebagai minornya itu jatuhnya di kisaran level area 1.2200 areanya ya, kurang lebihnya. Jadi ini sementara sebagai batasan pantau zona over untuk 1 minggu ke depan ya. Kalau misalkan saya tarik ke kiri, di sini kan juga ada zona demand ya, meskipun ada potensi menuju support 2, support 3, dan support 4 ya. Sementara saya skip dulu, tetapi untuk fokusnya di 1.2200 terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, ada potensi ini bisa aja drop, bis drop itu juga bisa terjadi. Di sini kan juga sudah terjadi bearish engulfing ya, lumayan kuat juga untuk penurunannya. Dan di merah yang ada di sini ini tekanan dari seller ya, ini sudah mulai nampak, cuman sih masih belum ada kejelasan atau belum ada konfirmasi, terkecuali kalau misalkan di 1.2362 ini nanti di break minimal H4, ada penutupan body candle di bawah level area tersebut, baru ada potensi arah support. Dan di kirinya hati-hati, batas bawah pivot itu juga menumpuk dengan zona demand ya, atau zona yang saya blok orange lah, kurang lebih ada di sini. Jadi hati-hati di level area tersebut, break atau tidak break, waspadai potensi terjadi koreksi sebelum turun ke bawah ya. Jadi hati-hati, kurang lebihnya di level area 1.23500-an. Kemudian untuk planning, saya lebih prepare dikarenakan zona tengah ini adalah zona gambling ya kalau menurut saya. Jadi ya ini akan saya cek lebih lanjut terlebih dahulu sambil menunggu pola pembentukan untuk di hari Senin sesi Asia ya, sebagai level kunci 1.2438. Kalau misalkan aman, tidak diburu ke atas, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell, tetapi untuk targetnya kemungkinan saya akan targetin di 1.2300 maksimum 1.2200. Kalau misalkan dijebol ke atas,
kemungkinan referensi sell khusus untuk swingnya itu selama harga tidak mampu daily close-nya tutup di atasnya 1.2551, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kemungkinan alternatif untuk cari ancang-ancang setup sell kalau misalkan kedorong ke atas itu cari di bawahnya 1.2500. Untuk jarak stop loss-nya kurang lebih sekitar 60 sampai dengan 65 pip khusus untuk swing ya. Dan dari segi targetnya saya lebih prepare support pertama ruang gerak sekitar hampir 200 pip, kemudian target maksimum berada di sedikit di atasnya 1.2200, ruang gerak sekitar 285 pip lah kurang lebih kalau misalkan dapat harga di resisten ya. Cuman untuk day trade-nya ya tidak menutup kemungkinan akan ada planning buy ataupun sell jangka pendek memanfaatkan untuk dari segi time frame kecilnya sebelum masuk ke setup swingnya. Kemudian alternatif yang kedua adalah kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di 1.2438 ya, tidak menutup kemungkinan planning sell akan ada di antara di bawahnya 1.2438 sampai dengan 1.2400. Kalau misalkan itu terjadi berarti tidak menutup kemungkinan juga nanti open market di Senin langsung entry sell juga bisa aja terjadi. Dan untuk jarak stop loss-nya kurang lebihnya sekitar 50 pip. Dari segi targetnya, support pertama kurang lebih ruang gerak sekitar 100 pip, maksimum adalah di 150 pip yang berada sedikit di atas history low di minggu yang sebelumnya. Cuman untuk yang paling depan di sini, ini jangan dipakai terlebih dahulu ya, jadikan aja sebagai referensi karena saya juga menunggu konfirmasi lanjutan apakah valid atau tidak. Kalau misalkan tidak valid ya tentunya akan ada planning buy selama blok urin yang ada di sini tidak di break ke bawah, tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru referensi buy kemungkinan akan ada di antara level area tersebut memanfaatkan day trade-nya sebelum masuk swing sell yang berada di bawahnya 1.2500. Kalau misalkan untuk level area SRP ini mau dicatat ya monggo. Untuk batas pantau overnya sebagai kesimpulannya 1.2600 terlebih dahulu batas atas, batas bawahnya berada di 1.2200. Resisten pertama 1.2500, pivot 1.2400 dan support pertama 1.2300 sebagai Physico price levelnya. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Jadi untuk level area SRP ini sudah saya tarik, cuman untuk batasan pantau over resisten 3 dan 4 ini sementara saya skip dulu. Cuman kalaupun ada kenaikan, fokusnya adalah di yang pertama zona yang saya blok urin ada di sini, maksimumnya berada di resisten 2 yang berada di 1.05200-an ya. Cuman untuk open market besok ini kan berada di zona tengah atau sebagai pivot. Jadi untuk kunci kenaikannya kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, hati-hati 1.0354 ini yang akan menjadi antisipasi selama harga masih belum mampu tutup di atas level area tersebut. Saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell. Kemudian batas bawah pivot 1.0296, kemudian support pertama 1.0247, history low di minggu yang sebelumnya itu berada di 1.0208. Untuk batas pantau over bawah, fokusnya adalah di 1.01300 terlebih dahulu ya. Dikarenakan untuk open market besok ini kan ada di zona tengah atau sebagai pivot ya, hati-hati aja. Bisa ini terjadi langsung drop juga bisa, atau dia setelah membuat konfirmasi di batas bawah pivot ada potensi sedikit kenaikan baru turun ke bawah, itu juga bisa terjadi. Cuman untuk planning saya pribadi, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu mampu atau tidak Euro USD ini bergerak di atasnya 1.0354. Kalau misalkan mampu, secara otomatis planning sell saya akan tercancel. Tetapi kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah atau open market besok ini dia langsung bergerak di bawah pivot, ya tidak menutup kemungkinan untuk posisi saya sell itu kurang lebih di antara dua level area tersebut. Kalau misalkan saya gambar, kurang lebihnya dengan jarak untuk stop loss sekitar 40 pip lah kurang lebih maksimum ya. Ini kalau misalkan dapat harga sedikit di atas, tetapi kalau misalkan dapatnya di zona tengah atau sebagai pivot agak rawan terlalu mepet. Kalau misalkan 40 pip ya setidaknya 45 pip ini oke lah kurang lebihnya ya. Cuman mana yang valid nanti cek pola pembentukan lebih lanjut besok di sesi Asia ya. Kurang lebih sementara saya taruh di tengah-tengah terlebih dahulu dengan jarak untuk stop loss-nya maksimum adalah 40 pipan. Tetapi dari segi targetnya untuk TP pertama saya lebih prepare di support pertama weekly dengan jarak sekitar 90 pip yang berada di 1.0247, kemudian TP2 maksimum berada di history low minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 130-an pip lah kurang lebih. Untuk level area SRP ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi misalkan kalau mau dicatat ya monggo sesuaikan juga dengan planning masing-masing. AUD USD kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya.
level area SRP untuk kenaikannya resisten 3 dan 4 itu jatuh di 0.64800 dan 0.6533. Sementara saya skip dulu dikarenakan ada level area resisten ini kemungkinan yang akan menjadi batas pantau maksimum satu minggu ke depan 0.6373 terlebih dahulu ya. Kemudian resisten pertama 0.6266, zona tengah atau sebagai pivotnya 0.6221, kemudian 0.6194 dan batas bawah pivot 0.6168. Support pertama 0.6123, support 2 maksimum kalaupun ada penurunannya, cuman ini agak berat kalau misalkan langsung ke 0.6016, tetapi saya fokusnya dikarenakan untuk open market ini sedikit di bawahnya resisten pertama weekly, jadi sementara fokusnya adalah di antara blok orange yang ada di bawah. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, sebagai level kunci untuk kenaikan itu kalau misalkan harga mampu break high di minggu yang sebelumnya 0.6301 atau psikopras levelnya 0.6300, minimal H4-nya kalau misalkan mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada peluang menuju resisten 2 weekly, tetapi zona tengah atau sebagai minornya di kisaran level area 0.63400-an. Hati-hati di zona tengah atau sebagai level minornya. Untuk planning, dikarenakan ini nempel, saya anggap nempel di level area resisten. Kalau misalkan ini dijadikan persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, tentunya ini lebih enak dilihatin. Dan dari segi resikonya pun, kalau misalkan dapat harga kurang lebih ya sedikit di bawahnya resisten dengan jarak stop loss kurang lebih sekitar 45, maksimum adalah kurang lebihnya 50 pipan. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare nargetin zona tengah sebagai pivot ini, ruang gerak sekitar 65 pip, TP maksimum sedikit berada di atasnya support pertama weekly, ruang gerak sekitar 135 pip ya. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning analisa masing-masing, tetapi sebagai level kunci selama daily close-nya tidak mampu tutup di atasnya 0.6300, saya tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell. Untuk day trade-nya ya tidak menutup kemungkinan akan ada planning buy ataupun planning sell. Manfaatkan pentalan-pentalan ataupun sentuhan pertama di level area SRP di sini. Akankah ada reversal atau konfirmasi penerusan harga? Nanti silahkan cek sendiri. Kemudian untuk USD CAD, kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya. Pergerakan untuk minggu kemarin itu kuat banget, harga kedorong ke bawah. Dan untuk posisi saat ini, kurang lebihnya itu sebagai batasan pantau over atasnya ya. Sementara saya berada di resisten pertama terlebih dahulu atau zona bagian blok orange atas ini ya, sebagai batasan pantau over untuk satu minggu ke depan kalaupun ada kenaikan. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 1.4531 dengan batas atasnya 1.4597, batas bawah 1.4465. Kemudian support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.4356. Kemudian ada level area bagian bawah sebagai level area minor yang ada di sini, pecahan dari level area SRP ya. Kalau misalkan saya pecah itu kurang lebihnya 1.4200-an kurang lebih, jadi hati-hati di level area tersebut sampai dengan batas bawahnya 1.4183. Ini sebagai level area minor. Bisa aja ini nanti kedorong sedikit ke bawah, kepental ke atas juga bisa terjadi. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area zona minor di sini, potensi batas pantau maksimal penurunan USD CAD berada di support 2 weekly 1.4100 pembulatan. Untuk support 3 dan 4 saya skip terlebih dahulu. Planning saya lebih memilih netral dulu, mengingat open market besok ini itu hampir mendekati history low di minggu yang sebelumnya ya. Jadi hati-hati kunci kenaikannya untuk USD CAD. Kalau misalkan harga sudah mampu bergerak di atasnya 1.4356, baru potensi arah zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi kalau kehilangan level area tersebut sebagai history low minggu yang sebelumnya, kalaupun ada penurunan, kurang lebihnya 1.4200 ini yang akan menjadi target terdekatnya. Untuk planning, dikarenakan harga ini nempel di history low minggu yang sebelumnya, saya lebih prepare wait and see terlebih dahulu. Kalaupun ada planning swing, saya lebih memilih tetap buy, tetapi konteksnya ini masih belum terjadi ya. Ini masih sementara, tunggu harga keluar bergerak di atasnya blok orange yang ada di sini, tetapi agak lebar jarak stop loss-nya karena ini volatility-nya juga lumayan untuk akhir-akhir ini, 110 pip dari segi jarak untuk stop loss ya. Sementara nanti kalau misalkan valid bisa aja stop loss digeser ke atas di sini, ini juga bisa terjadi. Sementara karena pola belum terbentuk, jadi saya lebih prepare 100 sampai dengan 110 pip maksimum sebagai jarak untuk stop loss-nya. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare
nargetin berada di zona tengah atau sebagai pivot, ruang gerak sekitar 160-an pip, TP maksimum batas atas pivot, ruang gerak sekitar 230 pip. Tetapi kalau misalkan kehilangan histori low di minggu yang sebelumnya, tentunya ini juga lebih ideal kalau misalkan planning buy itu berada di zona tengah atau sebagai minor dengan kuncinya daily close. Kalau misalkan tidak mampu tutup di bawahnya 1.4183, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak kembali di atasnya blok merah yang ada di sini. Tentunya ini dari segi jarak untuk stop loss lumayan kecil, kurang lebihnya sekitar 50-an pip lah kurang lebih. Tetapi dari segi targetnya, support pertama yang saat ini resisten itu ruang gerak sekitar 150 pip, tentunya lebih ideal. Risk to rewardnya ini juga lumayan besar banget, dan TP maksimum batas bawah pivot ruang gerak sekitar 260-an pip. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini kita lihatin dulu dari segi time frame 4. Batas pantau over atas ada harga resisten 3 0.9357 dan resisten 4 0.9405, resisten 2 0.9260. kemudian history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten pertama 0.9163 dan 0.9195. Zona tengah atau sebagai pivotnya 0.9100 pembulatan atau sebagai psiko price level. Hati-hati, kalaupun ada penurunan, pantau di level area minor yang berada di 0.90600 sampai dengan 0.90500. Ini sebagai level area zona minornya. Batas pantau over bawah kalaupun USD Swiss lanjut turun. Sementara fokusnya adalah kurang lebihnya di history low minggu yang sebelumnya, dikarenakan di sini juga ada level area psiko price level ya. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, saya lebih prepare wait and see untuk cari ancang-ancang swing buy. Dikarenakan untuk open market besok ini itu di zona tengah atau sebagai pivotnya, dan penutupan kemarin itu ada body candle bearish ya. Jadi untuk zona pantau terdekatnya mampu atau tidak USD Swiss ini nanti ketika turun level area 0.9075 pembulatan ini mampu menahan pergerakan atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, saya lebih prepare menunggu planning buy itu di zona tengah, menunggu di level area minornya blok merah yang ada di sini dengan jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 35 pip. Ini untuk planning yang pertama ya. Kemudian dari segi targetnya, saya lebih prepare nargetin TP pertama berada di resisten weekly 0.9163 ruang gerak sekitar 100 pip, maksimumnya sementara adalah 135 pip yang berada di history high minggu yang sebelumnya. Kalaupun untuk USD Swiss nanti hari Senin tidak mampu turun ke bawah, ya tidak menutup kemungkinan planning buy ini bisa aja terjadi di atasnya pivot. Cuman konteksnya ya, kalau mau pending order berarti buy stop dengan jarak stop lossnya kurang lebih sekitar 35 pip, berada sedikit di batas bawah pivot. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama ruang gerak sekitar 60-an pip, TP kedua ruang gerak sekitar 95 pip. Jadi untuk level area SRP-nya dari segi time frame 4, kalaupun mau dicatat kurang lebihnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini ekstrim kedorong ke bawah. Untuk level area SRP atas, resisten 2 ke atas ya, 157.500 ke atas, sementara saya skip dulu. Tetapi batasan pantau over kalaupun ada kenaikan sementara adalah di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya 155 sampai dengan 155.800-an. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 153.400 dengan batas atasnya 154, batas bawah 152.77. Support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 151.74, low minggu yang sebelumnya 151, dan ada blok merah di sini. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, ini adalah level area minor diambil. Kalau misalkan level area SRP saya pecah, kurang lebihnya ya, zona tengah atau sebagai minornya jatuh di 150.300 sampai dengan 150.100-an lah kurang lebih. Ini sebagai zona tengah atau sebagai minornya. Ya tidak menutup kemungkinan untuk USD Yen, kalau misalkan kehilangan low di minggu yang sebelumnya yang berada di 151, kemungkinan ada potensi menuju zona minor yang berada di level area 150.300-an lah kurang lebih. Untuk planning saya lebih ke wait and see dulu, terkecuali harga untuk hari Senin ini nanti kalaupun ada kenaikan, minimal H4-nya mampu close di atas level area 15175 pembulatan kurang lebih, baru referensi buy saya akan aktif. Kalau misalkan saya gambar kurang lebihnya sebagai planning buy-nya sementara masih off dulu, menunggu konfirmasi mampu atau tidak tutup di atasnya 151.75. Kalau misalkan mampu, ruang gerak sekitar 110 pip sebagai jarak stop loss. Tetapi saya lebih prepare untuk TP pertama itu di zona tengah atau sebagai pivot, ruang gerak sekitar 160-an pip. TP2 sedikit berada di bawahnya resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 320-an pip. Tetapi kalau kehilangan level area low minggu yang sebelumnya, ya tidak menutup kemungkinan
day trade akan ada planning sell terlebih dahulu menunggu konfirmasi di level area minor. Kalau misalkan itu terjadi, berarti untuk day trade-nya bisa aja nanti sementara ya, kalau kehilangan low minggu yang sebelumnya, sell terlebih dahulu, TP di blok merah di sini. Kemudian kalau ada konfirmasi pembalikan arah dan daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 150 sebagai risiko price level-nya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak di atas blok merah yang ada di sini, referensi buy alternatif. Yang kedua, kemungkinan akan aktif dari segi jarak stop loss-nya 55 pip. Dan untuk targetnya, batas bawah pivot ini sebagai TP pertama, ruang gerak sekitar 240-an pip, TP2 maksimum berada di batas atas pivot, ruang gerak sekitar 360-an pip. Kalau dilihat dari segi time frame H4-nya, memang ini kuat ke bawah, tetapi untuk planning buy-nya ini adalah antisipasi kalau misalkan dia terkoreksi terlebih dahulu sebelum dia lanjut turun di bawah level area 150 ya. Cuman nanti untuk day trade-nya akan saya update di video lanjutan. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.